Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik pada kesempatan kali ini di akhir pekan, di akhir market ya. Jumat adalah akhir market untuk minggu ini ya. Pada IHSG seperti kita ketahui, IHSG pada minggu ini diwarnai dengan pesta ARB ya. Jadi banyak saham-saham yang euforia naik, kemudian dalam 3 hari berturut-turut di-ARB-kan oleh para market maker ya. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan pelajaran dari situ bahwa ketika kita memasuki dunia saham, dunia investasi di saham, maka kita tidak boleh terlalu greedy ya. Jadi kita harus memikirkan, mengatur money management ya, sehingga ketika harga saham turun maka kita masih punya cash untuk berjaga-jaga melakukan average down ketika harga emiten yang kita beli berkali-kali ARB. Baik, akan saya share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya, charting untuk yang saya analisa. Kali ini adalah analisa bandarmologi yang saya lakukan ya. Bisa kita lihat di situ emiten yang pertama yang saya analisa adalah SIDO ya. SIDO ini downtrend, tetapi ini sudah ada sinyal untuk strong buy ya. Short ini di sini ada sinyal strong buy pada 3 hari yang lalu ya. Kemudian setelah ada sinyal strong buy seperti ini, ternyata di SIDO saham SIDO kembali downtrend ya. Sebenarnya ini adalah kesempatan untuk kita membeli lagi ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk emotikonnya berwarna merah, kemudian juga seller menguasai pasar, kemudian untuk candlestick-nya 2 hari terakhir itu berwarna merah. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada sinyal warna merah ya. Di sini berarti ada distribusi yang dilakukan oleh market maker. Kalau kita lihat di sini di beberapa hari yang lalu cash dari yang dimiliki oleh market maker itu cukup banyak ya pada indikator market makernya atau indikator bandarnya. Lanjut ke saham berikutnya. Saham berikutnya TLKM. TLKM ini juga sama ya. Salah satu saham big cap yang belum pulih ya. Kalau kita lihat juga masih dalam emoticon masih berwarna merah, seller masih menguasai pasar, penjualan juga masih dominan dibandingkan pembelian. Tetapi untuk TLKM ini sudah beberapa kali blue dot muncul ya, dan artinya adalah buy sebagian atau buy mencicil. Kemudian juga kalau kita lihat di sini masih ada warna merah di sini ya, berarti ada distribusi yang dilakukan oleh bandar atau market maker. Lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah MRT, ini adalah Alfamart ya. Alfamart ini salah satu yang kemarin lolos screening saya, makanya saya bahas chartingnya di bandarmologi. Kalau kita lihat Alfamart di sini berwarna merah emotikonnya, kemudian masih dalam downtrend ya ini ya. Tetapi ini sudah ada tanda-tanda untuk reversal. Kemudian seller menguasai pasar, kemudian juga penjualan lebih dominan daripada pembelian. Kemudian di sini sudah ada sinyal blue dot 2 kali ya, artinya sudah boleh mencicil untuk AMRT atau Alfamart. Kalau kita lihat market maker di sini juga sedang melakukan akumulasi walaupun tidak banyak. Lalu lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah SSMS. SSMS ini adalah sektor CPO ya. Sengaja saya bahas karena sektor CPO juga salah satu yang prospek ya pada beberapa bulan ke depan. Ini kita lihat ya sinyalnya di situ untuk
SSMS ya ini penjualan dominan ya dominan penjualan pada MACD-nya, kemudian emoticon juga berwarna merah, seller masih menguasai pasar, kemudian masih dalam downtrend, tetapi di sini yang menarik ini SSMS ini pada akhir tahun kemarin ada lonjakan yang cukup tinggi ya. Lonjakan cukup tinggi mencapai puncaknya pada bulan Januari, awal Januari tahun 2021 dan lalu ada sinyal untuk dijual ya. Dan pada hari kemarin itu ada sinyal buy warna purple, arrow purple berwarna merah, berwarna arrow purple ya, yang menunjukkan sinyal untuk buy sebagian. Kemudian kalau kita lihat di sini ada cash yang cukup banyak yang dimiliki oleh bandar, walaupun di sini bandar melakukan distribusi ya, market maker melakukan distribusi. Lalu lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah Unilever. Unilever ini juga sama, sempat reversal kemarin karena ada sinyal short di sini, shortnya ini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini buyer menguasai pasar, kemudian ada emoticon berwarna hijau dan volume perdagangan naik pada 2 hari yang lalu sehingga menimbulkan sinyal short ini. Kemudian setelah 1 hari naik tinggi, kemudian dia di beberapa hari terakhir dia ada sinyal untuk sell untuk UNVR ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan untuk mengkoleksi. Kalau kita lihat di sini market maker masih melakukan melakukan akumulasi ya. Jadi ini masih prospek untuk kita kolek untuk jangka panjang. Secara fundamental juga UNVR sangat bagus. Lalu INDF ini juga sama reversal, tetapi kalau INDF ini tidak turun ya. Tidak turun, beda dengan Unilever ya. Ini bisa kita lihat dia masih masa uptrend, buyer juga masih menguasai. Kalau MACD-nya tidak bisa terlihat ya, tidak berapa terlihat. Kalau kita lihat di sini ada purple arrow 2 kali, sehingga ini bisa dikolek. Kemudian kalau kita lihat ini ada distribusi yang dilakukan, ada akumulasi yang dilakukan oleh market maker ya. Kemudian emiten yang berikutnya adalah BBNI. BBNI ini juga sama reversal ya, sempat reversal kemarin sehingga ini juga salah satu yang bisa kita kolek dari sektor perbankan karena masih under value. Ini kita lihat emoticon berwarna hijau, kemudian juga buyer menguasai pasar, lalu penjualan masih dominan, kemudian ada sinyal purple arrow di sini, sinyal untuk buy. Dan bisa kita lihat di sini untuk market maker-nya, market maker melakukan distribusi. Lalu lanjut ke emiten berikutnya adalah JSMR. JSMR ini adalah dari sektor infrastruktur ya, konstruksi jalan tol. Nah, ini juga salah satu yang akan diuntungkan dengan adanya SWF, Sovereign Wealth Fund ya. Jadi lembaga dana investasi untuk sektor-sektor BUMN di Indonesia dijadikan satu ya. Ini akan diperkirakan akan dana banyak masuk di situ. Kita lihat untuk JSMR sinyalnya netral ya, abu-abu, kemudian antara buyer dan seller sama kuat. MACD juga nggak bisa terlalu dilihat dan 2 hari yang lalu ada sinyal sell di sini dan belum ada sinyal buy ya. Sehingga untuk JSMR wait and see. Kita lihat di sini sebenarnya ada distribusi kecil-kecilan yang dilakukan oleh market maker. Kemudian lanjut ke berikutnya adalah Cepin. Cepin ini juga sama, sektor consumer good yang berbasis ayam juga sangat prospek dalam masa downtrend masihan. Ini bisa kita lihat emoticon berwarna merah, seller juga masih menguasai, penjualan juga masih dominan dibandingkan pembelian. Kemudian Cepin sudah ada sinyal blue dot beberapa kali ya, dan kemarin candlestick-nya juga masih candlestick bearish. Lalu kalau kita lihat market maker-nya melakukan distribusi untuk Cepin.
Kemudian lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah GGRM. Ini adalah sektor consumer goods yang masih sangat prospek harganya karena harganya masih sangat-sangat under value. Kemudian juga ini kita lihat sudah mulai reversal kemarin ya, dan buyer sudah mulai menguasai emoticon berwarna hijau, lalu sudah berada di atas 0. Jadi artinya pembelian lebih dominan daripada penjualan. Kemudian kalau chartnya juga tidak terlalu besar ya gerakannya ya. Jadi kemarin malah harganya itu stuck di 41075. Kalau kita lihat ini sebenarnya ada akumulasi yang dilakukan oleh market maker atau bandar. Lalu lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah HMSP, sektor yang sama dengan GGRM ya, gudang garam. Ini juga sama, HMSP juga stuck di situ-situ saja ya, 1480 kemarin, tidak naik tidak turun. Kemudian seller masih menguasai pasar, emoticon berwarna merah, lalu masih penjualan yang dominan walaupun sudah ada beberapa kali purple arrow untuk HMSP. Dan kalau kita lihat di sini memang distribusi masih dilakukan oleh market maker yang ada di HMSP. Kemudian yang berikutnya adalah Wika. Wika adalah Wijaya Karya ya, jadi sektor yang salah satu BUMN yang sangat diuntungkan juga dengan adanya SWF. Sudah sempat naik dan beberapa kali dia candlestick-nya bearish ya untuk minggu ini. Dan ini ada sinyal blue dot ya, sinyal untuk buy atau mencicil sebagian. Lalu kalau kita lihat emoticon berwarna merah, seller masih dominan, kemudian penjualan juga masih dominan, dan market maker melakukan distribusi untuk Wijaya Karya. Lalu lanjut, nah ternyata sudah selesai ya. Jadi ini analisa singkat saya bandarmologi di akhir minggu berlaku untuk hari ini ya. Tetap tentang beberapa emiten yang kira-kira masih prospek untuk di buy di harga bawah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam cuan, salam sehat dalam masa pandemi ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan klik tanda lonceng, serta share video ini jika video ini memang bermanfaat buat teman-teman Anda. Sekali lagi, disclaimer mode on, sifat channel ini adalah sifatnya edukasi. Terima kasih.